PRK berada di Palembang. Yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan. Boleh, udah silakan. Satu bukti aja tuh. Satu bukti lagi. Sorry, saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuman kami ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Polin foto. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Itu ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan gadungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta Timur. Oke. 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat, nanti kita jawab secara global. Baik, oke, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara Pak. Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket dengan macam fasilitasnya. Saya itu Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana Ibu? Sorry, ini media apa? Oke, saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masa cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Elsinta Radio, Pak. Ya. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau mau lahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang ketiga, tadi ada anggaran yang disunat sama itunya, apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe kan gitu? Terlalu panjangnya, saya bingung. Kita global ya, Nggak apa-apa. Boleh, bebas. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan. Dari media lain? Ya, tadi Abang udah, sekarang berdiri. Ya, coba. Ibu duluan, Ibu. Gimana, Bu? Saya Winda dari Lisa. Ya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi, maksudnya ibu kita takut nggak dilaporin sama Bu Cita kan ini perusahaan ya. Ini dua pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa Sebelum bertemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu Saya model. Dan tahu nggak latar belakang Pak RK itu maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana aja, kali itu tahu nggak? Oke, berarti dua pertanyaan. Pertama, pekerjaan Lisa, dan satu, latar belakangnya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga, takut nggak dilaporin sama Bu Cinta kan ini? Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Ya. Oke. Saya seorang model, ex-model ya, ex-model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku nggak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya ya, silakan.
Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasian, kasian RK katanya gitu. Kasian, karena lagi tersandung kasusnya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk ya udah lusa saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulos ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, hanya selalu berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar. 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Saya menolak, karena itu kan jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chat? Ya, ada. Bang, izin bang. Baik, terima kasih. Izin mau tanya bang. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini, mudah-mudahan segera keberanian dia untuk luruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Bentar, saya mau tanya. Tadi kan Mbak Lisa bilang ini kan akhirnya berita ini ter-up ketika pihak sana sudah tidak lagi membiayai selama 8 bulan, betul Mbak? Atau gimana? Betul. Oke, ketika 8 bulan sudah tidak Karena hanya di-read aja, hanya dibaca aja WhatsApp saya. apakah itu salah satu sakit hatinya Oh iya, Mbak Lisa? iya. Ketika sampai akhirnya ini di-up, satu. Iya, betul. Apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang ditunggu tes DNA. Ketika tes DNA itu berarti dinyatakan benar ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima Saya kasih. serah. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Saya Izin dari maaf. Anwar. Saya meminta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, iya. ngomong. Makanya kita mau Ya, catat. oke. Beliau cuma jawab dulu, ngomong dulu, Ya. dia nanti baru pengacara. Oke, gimana? Silakan Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Mbak Lisa izin. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya. Apapun ya, emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum, karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan Lisa, saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya, karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini, kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap terima kasih. Mungkin nanti gantian ya, kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk Lisanya, saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya, mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja bang langkah hukum yang mau diambil. Baik. Ya, makanya ini. Jadi, izin ya. Jadi gini. Untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat surat somasi yang di dalamnya membuat undangan untuk kita duduk bersama.
Dalam artian kita menyambut bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun Pras. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita antar langsung. Baru dikirim hari ini. Ya, untuk itunya pasti kita sudah menetapkan tanggalnya. Tanggal pertemuannya kita belum bisa dikonfirmasi karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun pertemuan. Kalau bisa ini bermuatan juga dia berrespon baik, kenapa tidak? Jadi. Oke, teman-teman media, untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video shoot mungkin akan bisa ditanyakan langsung pada tim kuasa hukum aja, gitu ya teman-teman ya. Tapi bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh, ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin menjatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu. Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LM dengan RK seperti itu. Ya stop ya, sudah ya. Nah ini waktu ya. Ya karena kan itu yang tadi stop bulanannya untuk anak saya. Anak saya mau blow up, hanya di read aja. Tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat jangan takut. Terima kasih. Ya, apalagi saudara diketahui adalah tokoh publik. Hadapi masalah, jangan menghindari masalah. Tunjukkan bahwasanya saudara adalah laki-laki yang sejati. Cukup. Demikian. Terima kasih.